Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di tema 3, toko dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang IPS kelas 6. Nah, penemu televisi yang pertama adalah John Logie Baird, yang berupa televisi mekanik. Nah, televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, manfaat televisi. Yang pertama itu sebagai sarana hiburan, bisa film, sinetron, ataupun drama. Tentunya di dalam televisi itu juga ada berita. Nah, yang kedua, memotivasi siswa untuk terus belajar. Agar seperti idolanya. Tentu, kalau kita melihat idola kita, kita akan termotivasi untuk terus belajar. Nah, bagaimana cara kita melihat idola kita sebelum adanya internet, yaitu lewat televisi. Nah, yang ketiga, televisi dapat membawa dunia nyata ke rumah. Semisal, kalau kita orang perkotaan, bagaimana cara kita melihat sawah? Nah, lewat televisi, orang-orang kota itu bisa melihat sawah. Begitupun sebaliknya, orang desa bisa melihat perkotaan lewat televisi. Nah, tentunya ini sebelum ditemukannya internet, atau internet belum secanggih sekarang. Nah, yang keempat, televisi dapat menyajikan program-program yang dapat dipahami oleh siswa dengan tingkat usianya. Yang kelima, televisi dapat menyajikan visual dan suara yang amat sulit diperoleh pada dunia nyata. Yang keenam, televisi itu menghemat waktu guru dan siswa. Yang tujuh, sarana alternatif sumber belajar siswa. Nah, lewat televisi kita dapat belajar. Mulai dari belajar, semisal orang perkotaan belajar sawah itu seperti apa dan bagaimana cara mengolah sawah itu. Yang kedelapan, menayangkan berita terkini. Lewat televisi, kita dapat mengetahui berita yang terjadi di suatu kota atau di suatu daerah. Berikut adalah biografi dari Charles. Beliau adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer. Beliau ini adalah penemu komputer. Nah, mesin penghitung yang ia temukan pada tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. BBJ terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Beliau lahir pada tanggal 26 Desember 1792. Mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Ia ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Nah, gagasan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery to the Computation of Astronomical and Mathematical Tabel. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Beliau mengubah dunia dengan komputer. Nah, mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi kesalahan menghitung. Kemudian komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Yang pertama itu 500 sebelum Masehi. Alat hitung tradisional abacus. Kemudian pada tahun 1821 itu ditemukan komputer pertama. Pada tahun 1939 ini komputer listrik dibuat. Tahun 1971 ditemukannya email atau surat elektronik. Kemudian di tahun 1973 ini ditemukan komputer pertama menggunakan keyboard. Nah, ini seperti yang di lab kita. Pada tahun 1975, komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home komputer. Selanjutnya, di tahun 1983, itu ditemukan internet dengan jaringan global. Nah, kemudian di tahun 1994 dimulailah penggunaan internet oleh masyarakat. Tahukah kamu penemu komputer? Apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Manfaat komputer dalam kehidupan sehari-hari. Sarana mempermudah kita dalam bekerja. Yang kedua, sarana komunikasi tentunya lewat komputer kita dapat saling mengirim pesan, mengirim email. Nah, yang ketiga, media belajar. Nah, semisal kita belajar lewat YouTube seperti ini, kemudian lewat Google, kemudian lewat Brainly dan lain-lain. Yang keempat, sebagai alat hiburan. Nah, alat hiburan ini bisa YouTube juga, terus dan lain-lain. Manfaat komputer di bidangnya masing-masing itu ada di bidang sosial, di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Manfaat komputer di bidang sosial itu adalah komputer berguna untuk komunikasi jarak jauh. Ini mendekatkan yang jauh tentunya. Tapi jangan sampai dengan komputer yang dekat malah jadi jauh. Kemudian di bidang ekonomi,
Komputer digunakan sebagai tempat memasang iklan dan menjual produk secara online. Nah, lewat Shopee, lewat Tokopedia, atau bahkan ada lagi yang lewat jualan lewat Instagram, lewat WA ya. Kemudian di bidang pendidikan, komputer digunakan untuk membantu proses belajar mengajar di kelas dan membantu siswa mencari bahan materi dan tugas. Nah, contohnya dengan kita komputer terus penayangan video-video pembelajaran, nah itu sangat membantu untuk membawa apa yang ada di luar kita bawa ke dalam kelas. Contohnya bagaimana cara kita melihat atau memvisualisasikan, menggambarkan gajah itu seperti apa. Nah, lewat komputer gajah itu dibawa ke kelas melalui gambar visual. Nah, kemudian yang keempat itu bidang budaya. Komputer terhubung internet dapat digunakan untuk menyebarluaskan budaya sendiri. Semisal ada pementasan ketoprak, ludruk, atau kesenian daerah lain mulai dari tarian ataupun alat musik, gamelan, karawitan. Nah, itu bisa dengan komputer. Nah, ini pada zaman dahulu di tahun 90-an, televisi itu masih jarang ditemukan. Nah, itu contoh ilustrasinya. Nah, di sini ada kuis. Yang pertama, siapa penemu televisi? Yang kedua, bagaimana caramu memanfaatkan televisi sebagai penunjang belajar? Yang ketiga, kamu memanfaatkan televisi di rumah untuk apa saja? Yang keempat, nah, sebelum ditemukannya komputer, manusia terlebih dahulu memakai alat yang fungsinya sama dengan komputer. Alat tersebut itu dinamakan apa? Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.